sama abang. Kita perkenalan dulu nih kayaknya ya. Namanya siapa kak? Halo, nama aku Tasya. Baru apa kak? Baru Silalahi. Lagi di Horong? Horong 3 mau naik kelas remaja. Wah udah mau remaja ya. Kalau abang ini? Sini dong bang. Namanya siapa bang? Namanya Matthew. Matthew marganya apa? Sitorus. Storus. Satu lagi. Sini bang. Namanya siapa bang? Coki, Marga? si jabat, Orangnya? horong remaja mau naik remaja. Oh, udah gede-gede semua ya kakak kita ini ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Teman-teman, kita nyanyi sama-sama. Ku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Nah, adik-adik sekarang ini kita waktunya titah ya. Adik-adik di rumah masih hafal nggak nih? Nah, sesuai dengan agenda minggu kali hari ini, titahnya diambil dari titah ketiga. Nah, Kak Tasya masih hafal nggak titah ketiga? Masih dong, Kak. Masih loh ya. Oke, kita sama-sama mengucapkan ya sama adik-adik di rumah ya. Ayo Kak. Satu, dua, tiga. Kita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Pinter. Adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Aku Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama berdoa ya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita habis ini bakal nyanyi. Nah, lagunya itu nyambung banget sama ini. Artinya adalah Tuhan Yesus memberkatiku. Nah, kita habis ini bakal nyanyi dan ayo Bang Coki kita nyanyi bersama-sama ya. Judulnya Bagai Raja Wali.
dalam doa pengampunan dosa. Dilipat tangannya, ditutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata kembali di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini kami dapat beribadah secara online di YouTube ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang mengampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, dan kiranya Tuhan juga yang menyertai kami agar kami dapat melakukan hal yang lebih baik lagi yang sesuai dengan kesukaan-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita masuk ke ayat bulanan ya. Ayat bulanannya dari mana, Kak? Yosua 24 ayat 15. Ini adik-adik pasti semuanya udah hafal ya. Iya, harusnya udah hafal. Habis ini kita bakal lihat abang kita Dan kakak kita bakal bacain ayat bulanan buat Oh, kalian. Kita bacain sama-sama ya nanti ya. Check it out. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita habis mendengarkan ayat bulanannya yang habis dibacakan. Sekarang kita mari berdoa. Kita sama-sama berdoa ya dan sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pengakuan iman ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman. Nah, ada apa nih Kak yang pertama nih? Yang pertama. Yang pertama ada ayat bulanan. Ayat bulanannya dari Yosua 24 ayat 15. Iya, dihafalin terus nanti dikirim di kakak surat dulu ya. Nah, yang kedua nih ada yang ulang tahun. Ada Keisha, ada Belvania, ada Marvel, Trinity, dan Giovanno. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik semuanya. Semoga Tuhan memberkati, terus doanya dilancarkan. Iya, panjang umur, studinya juga dilancarin. Pokoknya makin sering juga ya baktian lewat online, baktian daringnya. Iya. Apalagi nih Kak, pengumuman yang ketiga. Pengumuman yang tiga ibadahnya masih tetap online ya. Iya, nah adik-adik yang masih sering ikut kebaktian dewasa, jangan ya, lebih baik kita kebaktian di rumah aja. Sama kita. Iya, dibuka channel YouTube-nya ya. Iya. Terus udah ya Kak ya? Udah. Selamat berjumpa minggu depan. Iya, dadah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Nabimu dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam
Selamat hari Minggu dan salam sehat untuk adik-adik sekolah minggu yang berbahagia. Bertemu kembali dalam ibadah online HKBP Sidoarjo tanggal 28 Februari 2021. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengasihi kami, selalu menjagai dan memberikan kami apa yang kami perlukan. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan juga bersuka cita menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, silakan dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal 26, ayat 36 hingga ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. Kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus pergi berdoa ke Taman Getsemani bersama dengan ketiga murid-muridnya, ada perasaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia benar adalah Tuhan, tapi juga dia adalah manusia. Ketika ia tahu bahwa dia akan segera mati disalibkan, Yesus merasakan kesedihan, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan seperti mau mati rasanya. Dan ternyata ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ada mungkin bisikan atau godaan supaya dia melarikan diri dari tugasnya untuk menderita di kayu salib. Sebenarnya pada awalnya Yesus ingin supaya cawan itu, salib itu, kematian itu tidak dilaluinya, tidak dihadapinya. Karena apa? Karena kematian itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kemudian dalam doanya, Yesus benar-benar berserah diri. "Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak-Ku." Dan seketika itu juga, ketika dia berserah, ketakutan, kecemasan, kesedihannya perlahan menjadi hilang. Walaupun dia akan segera menghadapi kematian, karena Bapa di sorga yang memberikan kekuatan, kedamaian kepada Yesus Kristus.
Dan pada saat berdoa di Taman Getsemani, ternyata murid-murid yang menemani Yesus itu, mungkin karena sudah larut malam, mereka ketiduran. Atau mungkin juga mereka merasa, mana mungkin Yesus itu mati? Dia kan Tuhan, dia kan juru selamat kita. Tidak mungkin dia mati. Makanya mereka santai saja, akhirnya mereka mengantuk berat, dan akhirnya tertidur. Dan setelah Yesus selesai berdoa, dia menasihati murid-muridnya dengan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah dan berdoalah, sebab si iblis itu sangat cerdik dalam menggoda, dalam menjebak kita ke dalam perangkapnya. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab Yesus merasakan sendiri bagaimana kekuatan iblis yang mendorong dia supaya menghindar dari penderitaan, yaitu mati di kayu salib. Dan itu sebabnya dia memohon kekuatan dari Tuhan untuk menerima kenyataan bahwa dia akan mati di kayu salib. Dan akhirnya Yesus mampu mengalahkan godaan si iblis. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Yesus, di mana-mana iblis itu selalu memasang perangkap untuk menjebak kita, untuk menggoda kita, dan untuk menghancurkan hidup kita. Di masa-masa sekarang karena COVID-19, anak-anak sekolah minggu harus beribadah dan juga belajar secara online dari rumah. Nah, terkait soal belajar, sebenarnya anak-anak sekolah minggu lebih banyak waktu sekarang untuk belajar di rumah dan juga lebih santai dan lebih menyenangkan. Tetapi pada kenyataannya, belajar di rumah itu ternyata banyak juga godaannya. Kita bisa tergoda, misalnya belajar menggunakan handphone, akhirnya kita main games, atau TikTokan, atau permainan yang lain. Kita juga menjadi malas bangun pagi. Kita juga mungkin lebih sering berantem sama kakak atau adik. Dan kita mungkin juga lebih senang tidur-tiduran daripada belajar atau membantu orang tua. Artinya, iblis itu sangat pintar menggunakan kesempatan supaya membuat kita semakin tergoda, masuk ke dalam perangkapnya, dan akhirnya hidup kita ini malas-malasan, membuat masalah, suka berantem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Amang Pendeta ingin menanyakan kepada anak-anak sekolah minggu, tapi harus dijawab dengan jujur ya. Kita mau membandingkan bagaimana sikap hidup kita sekarang, perilaku kita sekarang sebelum COVID dan setelah COVID. Apakah semakin lebih baik atau semakin lebih buruk? Nah, pertanyaannya dijawab dengan jujur ya. Apakah saat ini kamu semakin rajin belajar atau semakin malas? Ayo dijawab. Baik, yang kedua, apakah kamu di masa COVID ini semakin sayang sama kakakmu atau adikmu? Atau sebaliknya, semakin suka berantem? Yang ketiga, apakah kamu saat ini lebih menuruti orang tuamu atau justru kamu lebih sering melawan atau membangkang? Baik, kalau sudah dijawab, disimpan dalam hatinya dulu ya. Nah, sekarang dipikirkan, apakah setelah kamu menjawab itu, kalau kamu sadari, hidupmu sekarang itu lebih baik, lebih positif, lebih menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati kakak atau adikmu? Nah, kalau hidupmu lebih baik, lebih positif di masa COVID ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan itu harapan kita. Tapi kalau lebih buruk, misalnya tadi yang lebih buruk itu semakin malas, semakin banyak bersungut-sungut, semakin suka berantem, semakin suka melawan orang tua, berarti ada masalah. Dan masalah itu yang digunakan oleh iblis supaya merusak diri kita, menghancurkan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menaati Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita lebih baik,
lebih positif, lebih berguna, lebih menyenangkan hati Tuhan di masa-masa COVID ini, Yesus sudah mengajarkan kita. Ada banyak godaan iblis, Yesus pun digoda dan dirayu oleh iblis. Dan cara terbaik yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada anak-anak sekolah minggu adalah dengan rajin berdoa, dengan sungguh-sungguh memohon kekuatan, memohon hikmat, memohon hati nurani kepada Tuhan, agar Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita, mengingatkan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak masuk ke dalam perangkap iblis. Anak-anak sekolah minggu pernah melihat rompi anti peluru yang dipakai oleh polisi atau tentara, itu sangat berat. Tapi itu harus dibawanya, misalnya kalau lagi berperang dengan musuh. Kalau dia ditembak, dia akan kesakitan juga, tetapi tidak akan mati karena peluru tidak menembus tubuhnya. Rompi itu mampu menyelamatkan dia. Nah, demikian juga dengan kita. Rompi keselamatan kita itu adalah dengan doa kita kepada Tuhan. Semakin sering, semakin rajin kita berdoa, semakin Tuhan akan melindungi dan menjagai kita dan menguatkan kita dari godaan si iblis. Biarlah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita begitu lemah, karena kita gampang tergoda oleh godaan iblis, misalnya godaan untuk marah, godaan untuk bersungut-sungut, bermalas-malasan, melawan orang tua, dan lain sebagainya. Kalau kita berdoa, maka Tuhan yang akan menguatkan kita, memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga hidup kita lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan lebih positif. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa menyapa kami, anak-anak sekolah minggu. Engkau telah menunjukkan ketika Engkau berdoa di Taman Getsemani, ada godaan iblis yang berusaha menggoda Tuhan Yesus supaya tidak mau menghadapi penderitaan mati di kayu salib. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyerahkan segala kekhawatirannya, ketakutannya, kecemasannya kepada Tuhan Bapa di sorga, sehingga ia mampu menerima kenyataan dan lebih siap menghadapi kematian di kayu salib, dan kuasa iblis pun menjadi kalah. Itulah kekuatan doa. Karena itu kami percaya ada banyak godaan di sekitar kami. Kalau kami berdoa, Tuhan yang akan menjagai kami, melindungi kami, dan menguatkan kami dari godaan si iblis yang berusaha membuat perangkap menghancurkan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, supaya kami membawa diri dalam doa kami setiap hari dengan sungguh-sungguh dan dengan keikhlasan. Dengan doa kami akan memiliki perisai seperti rompi anti peluru. Kami akan bertahan dalam menghadapi godaan si iblis yang sering menggoda kami agar kami hidup lebih buruk lagi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tetapi ketika Tuhan yang melindungi dan menjagai kami, kami akan mampu menghadapi segala kuasa iblis dan kuasa setan di dunia ini, sehingga hidup kami lebih baik lagi, lebih positif, lebih berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kami, dan di hadapan sanak saudara dan teman-teman kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendoakan persembahan kita, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa diserahkan kepada orang tua masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Baik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan sampaikan salam kami kepada orang tua masing-masing. Tuhan memberkati kita. Horas. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap di rumah aja ya. Jangan lupa pakai masker kemanapun juga ya. Iya. Jangan keluar-keluar juga. Oke Kak. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Di rumah.